Bab 541. Kerutan muncul di wajah Lukas, dia sama sekali tidak senang. Kok bisa begini, Lukas? Apa kamu gak merasa aneh kalau satu-satunya kartu memori yang hilang cuma yang di hutan bambu? Tanya Anya dengan heran yang berlebihan. Lukas juga berpikir begitu. Sistem pengawasannya sudah diperbaiki, tetapi hanya satu kamera keamanan yang tidak memiliki kartu memori. Sulit bagi siapapun untuk menganggap ini sebagai kebetulan. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap Corin dengan curiga. Anya akhirnya melihat apa yang ingin ia lihat di mata Lukas. Ia pun mengikuti arah pandangan Lukas untuk menatap Corin. Lalu ia berpura-pura sebuah pikiran baru saja terlintas dan berkata, "Corin, aku ingat kau orang terakhir yang meninggalkan ruangan setelah Jeremy dan aku membawa Joey ke rumah sakit. Apa mungkin kau tinggal untuk mencuri kartu memori itu agar tidak ada bukti atas perbuatanmu?" Lukas semakin curiga pada Corin setelah mendengar apa yang dikatakan Anya. "Corin, bagaimana kau menjelaskannya?" "Aku tidak mencuri kartu memori apapun," kata Corin, meskipun akan sulit meyakinkan siapapun karena dia tidak punya bukti. Anya menggelengkan kepala dan berkata tak percaya, "Aku mengerti sekarang. Corin, kau pasti sudah mencuri kartu memori itu bahkan sebelum kami masuk ke kamar. Itu sebabnya kau dengan percaya diri meminta kami datang ke sini untuk memeriksa rekaman CCTV demi membuktikan kau tidak bersalah. Semua ini tipu muslihat untuk mengelabui kami agar percaya bahwa kau tidak bersalah. Benar, kan?" Begitu memasuki restoran, Corin hanya diam menunggu di samping sambil mengamati perkembangannya. Sejak saat itu, sikap Anya tiba-tiba berubah, ingin datang ke restoran untuk memeriksa kamera pengawas. Corin tahu kebenarannya. Tidak akan semudah itu terungkap. Karena itu, ia tidak terkejut Lukas dan Anya akan menudingnya begitu mereka mengetahui seseorang mencuri kartu memori dari hutan bambu. Namun, fakta bahwa kartu memori itu dicuri berarti kamera keamanan memang merekam apa yang terjadi di hutan bambu saat mereka berada di dalamnya. Artinya, kebohongan Anya akan terbongkar dan itulah mengapa kartu memori itu harus disingkirkan. Anya pasti ada hubungannya dengan kartu memori yang hilang itu. Aku yakin dia takut orang lain tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana dia bisa melakukannya padahal dia bersama kita selama ini? Hanya ada dua kemungkinan. Pertama, dia mengirim seseorang untuk mencuri kartu memori itu dan kedua, dia menyuap seseorang di restoran ini untuk membereskan kekacauannya. Pikir Corin. Melihat Corin diam saja, Anya datang untuk menginterogasinya. "Corin, kenapa kamu diam saja? Apa kamu akhirnya mau mengakui kesalahanmu? Aku pasti sudah memaafkanmu kalau saja kamu mengakui kesalahanmu di awal, tapi kamu malah ngotot menyeret semua orang ke sini dan lihat apa yang terjadi. Aku takut kalaupun aku mau memaafkanmu sekarang, kakakku tidak akan berbelas kasih sepertiku." Corin terus mengabaikan Anya. Ia tahu betul bahwa Anya lah dalang di balik semua ini. Ia pun berbalik dan bertanya kepada pemilik wanita itu, "Maaf, tapi bisakah Anda memberitahu saya apakah ada pelanggan yang menggunakan ruangan itu setelah kami?" Pemilik toko wanita itu menggelengkan kepalanya. "Tidak, waktu kalian semua pergi, sudah lewat jam makan siang, jadi tidak ada pelanggan yang datang setelah itu. Jika tidak ada pelanggan yang datang setelah kita, maka pasti salah satu staf di sini yang mengambil kartu tersebut." "Nyonya, tahukah Anda di mana pelayan yang membawakan sup untuk kita sore ini?" tanya Corin lagi. Bab 542. Pemiliknya agak defensif. Pelayan itu seharusnya ada di asrama staf sekarang. Dia minta cuti setengah hari karena sedang tidak enak badan. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu mencarinya?" "Saya punya beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepadanya tentang apa yang terjadi di hutan bambu hari ini," jawab Corin. "Tapi aku sudah bertanya padanya apa yang terjadi di hutan bambu. Dia bilang dia tidak ada hubungannya dengan anak yang terbakar itu. Maafkan aku karena mengatakan ini, tapi kalian semua seharusnya tidak melibatkan stafku dalam masalah apapun yang kalian miliki. Dia hanya anak muda yang tidak punya pilihan selain keluar dan bekerja untuk menghidupi keluarganya." Corin mengangguk dan tersenyum, menunjukkan bahwa ia berempati dengan kekhawatiran pemilik toko wanita itu. "Jangan khawatir, saya hanya ingin bertanya beberapa hal. Saya janji tidak akan mempersulit hidupnya."
Di satu sisi, pemilik wanita itu ingin melindungi stafnya, dan di sisi lain, ia tidak ingin menyinggung pelanggannya. Jadi, setelah memikirkannya, ia memanggil salah satu pelayan yang sedang membersihkan meja dan berkata, "Pergilah ke asrama staf dan beritahu Oliver untuk datang menemuiku." Tak lama kemudian, Oliver masuk ke restoran dengan kepala tertunduk. "Nyonya, Anda meminta untuk bertemu dengan saya. Pelanggan yang makan siang di Bamboo Forest ingin bertanya beberapa hal kepada Anda. Tapi Anda tidak perlu khawatir karena Anda hanya perlu memberitahu mereka apa yang telah Anda katakan kepada saya," kata pemilik wanita. Oliver mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditunjuk wanita pemilik kedai. Wajahnya langsung menegang ketika melihat Corin dan yang lainnya berdiri di sana. Namun, sesaat kemudian, ia menunjuk Corin dan berteriak, "Nyonya, itu dia. Dialah yang merebut semangkuk sup dari saya. Saya sedang membawakan sup untuk temannya di sana ketika dia merebut semangkuk sup dari saya dan melemparkannya ke anak yang datang bersama mereka." Semua orang langsung menoleh ke arah Corin dengan pandangan menghakimi dan marah. Corin yakin Oliver adalah pelayan yang membawakan semangkuk sup untuk mereka. Namun, anehnya bagaimana cerita Oliver sangat cocok dengan ceritaannya. Ekspresinya perlahan menjadi rumit, bukan karena semua orang menatapnya dengan tatapan menuduh, tetapi karena ia tahu ia tidak menyakiti Joey, tetapi ia tidak bisa menjelaskan mengapa Anya dan Oliver, yang tampaknya tidak saling kenal, bisa berbohong seperti itu. Dari sini, Corin bisa memastikan bahwa Anya dan Oliver punya cara rahasia untuk saling menghubungi agar cerita mereka berdua selaras. Awalnya, ia mengira apa yang terjadi. Joey adalah murni kecelakaan, bahwa Oliver melarikan diri karena takut akan konsekuensinya, dan bahwa Anya berpikir ia sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk menjebak Corin, tetapi sekarang ia tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya. Kebenarannya bahkan lebih keji. Kalau dugaan Anya benar, itu artinya Anya sudah memberitahu Oliver sebelumnya apa yang harus dia katakan kepada yang lain dan itu juga berarti, Oliver tidak secara tidak sengaja tersandung dan menyebabkan mangkuk sup jatuh ke Joey tetapi dia melakukannya dengan sengaja dan atas perintah Anya. Itu sama sekali bukan kecelakaan. Anya merencanakan ini sejak awal hanya agar dia bisa membuatku terlihat buruk. Ibu macam apa yang tega melakukan ini pada anaknya? Dia monster, pikir Corin. Dia terkejut dengan penemuan dan juga terkejut pada apa yang seseorang bersedia lakukan untuk mencapainya. Corin, saksi sudah mengungkapkan kebenarannya, jadi apa yang bisa kau katakan untuk dirimu sendiri? Tanya Lukas dengan marah. Kesabarannya sudah mencapai batasnya dan ia hanya ingin mengurung Corin di penjara dan membuang kuncinya. Corin, kenapa kamu tidak mengaku saja? Kalau kamu mengaku, aku janji akan meminta adikku pergi. Tenang saja, kata Anya sambil menangis. Bab 543. Corin perlahan tersadar. Ia menatap Lukas yang geram, lalu menatap Anya yang bermuka dua. Tiba-tiba, dia tertawa. Tuan Lukas, Anda tidak bisa menyebut Oliver ini saksi. Lukas melotot padanya. Kenapa tidak? Dia dan Anya tidak saling kenal, tapi kesaksian mereka sama. Bukankah itu sudah cukup? Mereka tidak saling kenal. Sepertinya Tuan Lukas masih belum tahu betapa liciknya adik perempuannya. Baiklah, biar ku jelaskan padanya hari ini, pikir Corin. Tuan Lukas, tolong beri saya waktu 10 menit dan saya akan membuktikan mengapa Oliver tidak bisa menjadi saksi dan mengapa kita tidak boleh menganggap serius kesaksiannya. Corin tidak terburu-buru membantah perkataan Lukas tetapi malah memintanya waktu 10 menit. Lukas setuju memberinya waktu 10 menit karena itu akan menentukan hasil akhirnya. Ia ingin melihatnya menderita karena menyadari bahwa ia tak bisa berbuat apa-apa untuk membalikkan keadaan. Anya juga yakin dia akan menang dalam kasus ini. Lagi pula, dia sudah menyuruh Oliver untuk mengeluarkan kartu memori dan menghancurkannya tadi. Corin tidak mungkin bisa lolos, sekeras apapun dia berusaha. Kau bilang akulah yang merebut semangkuk sup darimu dan menumpahkannya ke anak itu. Kalau begitu, jawab aku. Tangan mana yang kugunakan untuk merebut semangkuk sup darimu? Tanya Corin dengan tenang kepada Oliver. Keraguan langsung terpancar di mata Oliver. Ia secara naluriah melirik Anya, tetapi Anya menolak menatapnya.
Semuanya terjadi begitu tiba-tiba sehingga saya tidak ingat beberapa detailnya. Corin tidak terburu-buru. Oke, tidak apa-apa kalau kamu tidak ingat. Aku akan bertanya. Lebih banyak pertanyaan dan saya harap Anda akan menjawabnya dengan jujur. Oliver mengerutkan kening. Silakan tanya apapun. Aku tidak menyembunyikan apapun. Kamu beberapa. Corin menatap mata Oliver yang ragu-ragu dan bertanya, apakah kamu pernah pergi ke hutan bambu lagi setelah kami berlima meninggalkan restoran? Oliver segera menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Corin menyipitkan matanya. Kau yakin? Ya, aku 100% yakin tentang itu. Jawab Oliver dengan tegas. Corin mengangguk. Bagus. Aku ingin kau mengingat apa yang kau katakan tadi. Dia kemudian berbalik, menatap insinyur perangkat lunak yang dibawa Lukas ke restoran, dan bertanya dengan sopan, maaf, Tuan Insinyur perangkat lunak, Anda tadi mengatakan tidak mungkin mendapatkan rekaman pengawasan hutan bambu karena kartu memorinya hilang, tetapi bisakah Anda menunjukkan rekaman pengawasan dari tempat lain? Ya, tentu saja. Corin menyeringai. Kalau begitu, bisakah kau tunjukkan rekaman pengawasan koridor di depan hutan bambu? Aku ingin tahu apakah Oliver masuk ke ruangan itu lagi setelah kita meninggalkannya. Restoran. Wajah Oliver langsung memucat ketika mendengar apa yang dikatakan Corin. Ia mulai panik dan menatap Anya tanpa daya. Sial, aku nggak ngangka Corin mau periksa rekaman CCTV di koridor. Pikir Anya. Bab 544. Tentu saja, insinyur perangkat lunak itu segera duduk kembali di depan komputer untuk mengambil rekaman pengawasan yang diminta Corin. Melakukan hal itu membutuhkan waktu, dan Corin agak lelah berdiri, jadi ia melihat sekeliling restoran untuk mencari kursi kosong yang bisa ia duduki. Namun, saat melakukannya, ia tak sengaja bertemu dengan mata Jeremy yang dalam dan gelap. Jeremy mengikuti mereka ke restoran karena masalah ini melibatkan putranya, tetapi ia tidak ikut campur dalam penyelidikan mereka. Sebaliknya, ia duduk di meja bundar tak jauh dari tempat mereka duduk dan menyalakan sebatang rokok dengan malas seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya dan ia hanya ada di sana untuk menonton pertunjukan. Asap rokok mengaburkan Jeremy dari Corin sehingga sulit baginya untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Berpikir, dia mulai bertanya-tanya apakah dia peduli pada Anya dan Joey. Tiba-tiba, seseorang memberinya sebotol air mineral. Hal ini menyadarkannya dari lamunannya, ia menatap botol air mineral itu, lalu mendongak menatap wajah Jason yang menawan dan tersenyum lembut. Terima kasih, katanya sambil menerima botol air mineral. Ia memang haus. Corin membuka tutup botol dan menyesap airnya sambil melirik Anya. Dia masih terlihat tenang. Harus kuakui kemampuan aktingnya memang luar biasa. Tapi Oliver itu, sepertinya, dia akan mengalami gangguan saraf. Lihat matanya yang lincah dan jemarinya yang lincah. Setelah beberapa menit, teknisi perangkat lunak itu berdiri dan melaporkan, Tuan Lukas, Oliver memang pernah masuk ke hutan bambu setelah Nona Anya dan teman-temannya meninggalkan restoran. Dia keluar sekitar 1 menit kemudian. Saya sudah memotong rekaman itu agar Anda bisa melihatnya. Lukas menghampiri dan menonton rekaman CCTV. Oliver memang masuk ke hutan bambu 20 menit sebelum rombongan tiba di restoran untuk kedua kalinya. Ia lalu memelototi Corin dan bertanya, memangnya kenapa kalau Oliver masuk ke hutan bambu lagi? Itu tidak membuktikan apa-apa. Tuan Lukas, bukankah ini bukti yang cukup bahwa dialah yang mengambil kartu memori dari kamera keamanan? Tanya Corin. Lukas mengamati Oliver dari atas ke bawah 2 kali. Kau yang mengambil kartu memori itu. Oliver langsung menggeleng keras-keras sampai bola matanya hampir copot. Bukan aku. Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Corin perlahan memutar tutup botol air mineral terbuka sementara dia dengan lesu berkata, Oliver, kamu sudah tertangkap oleh kamera keamanan karena pergi ke hutan bambu setelah kita pergi dan kamu masih mencoba untuk keluar dari ini. Saya masuk untuk membersihkan tempat itu. Oh, ya, cuma butuh 1 menit untuk melakukannya. Aku harus memuji efisiensimu, tapi kenapa kau berbohong tadi? Kenapa kau bilang tidak masuk setelah kami pergi padahal kau sudah masuk? Apa yang kau coba sembunyikan? Bab 545. Aku cuma lupa, itu saja.
Kamu tahu berapa banyak kamar yang harus kubersihkan setiap hari. Wajar saja kalau aku sampai lupa yang mana, kata Oliver dengan keras kepala. Corin tersenyum. Aduh, ingatanmu kurang bagus ya. Sekarang aku khawatir, apa kau pernah salah memesan makanan yang kau tangani? Meskipun aku heran kenapa pemilik restoran ini mau mempekerjakanmu kalau ingatanmu seburuk yang kau katakan. Oliver dengan rasa bersalah mengalihkan pandangannya darinya. Tidak, hanya saja hari ini ingatanku kurang bagus, karena aku sedang tidak enak badan. Nona, kenapa kau ngotot menyalahkanku padahal kau yang merebut semangkuk sup dariku dan menyiramkannya ke anak itu? Sudah kubilang kau ada hubungannya dengan itu. Aku cuma tanya di mana kartu memorinya. Corin tiba-tiba tersenyum, tapi hanya sesaat sebelum wajahnya kembali serius. Oliver, belum terlambat bagimu untuk menyerahkan kartu memori itu sekarang. Kalau tidak, aku akan menelepon polisi dan mereka punya cara untuk mencari tahu siapa yang mengambil kartu memori itu. Saya yakin Anda cukup berhati-hati untuk menghapus sidik jari di kamera keamanan, tetapi yang perlu Anda ketahui adalah, polisi menjadi lebih maju dalam beberapa tahun terakhir, jadi meskipun Anda telah menghapus sidik jari, Anda masih akan meninggalkan beberapa sel kulit Anda, dan sel-sel itu dapat bertahan di udara hingga 24 jam. Polisi hanya perlu mengumpulkan beberapa sel kulit dan membandingkannya dengan DNA tersangka untuk menentukan apakah dia pelakunya. Inilah yang mereka sebut metode touch DNA. Polisi bahkan mungkin curiga Anda berniat menyakiti anak itu jika mereka tahu. Anda mencoba menyembunyikan fakta bahwa Andalah yang mengambil kartu memori itu. Corin menjelaskan semuanya dengan begitu percaya diri sehingga Jeremy, Jason, dan Lucas, yang semuanya berpendidikan tinggi, menjadi sedikit bingung. Mereka saling berpandangan, berpikir mereka pasti masih hidup di bawah batu sampai sekarang sehingga belum pernah mendengar tentang metode yang disebut touch DNA ini. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah Corin mengarang semuanya. Tidak ada yang namanya touch DNA. Dia hanya mengarang semua itu untuk menakut-nakuti Oliver agar mengaku. Oliver, yang tidak berpendidikan tinggi, tidak mengerti kata-kata yang keluar dari mulut Corin. Namun, ia tahu bahwa Corin berpendidikan tinggi sehingga ia mempercayainya. Karena itu, ia mulai panik, berpikir polisi punya cara untuk menempatkannya di TKP menggunakan denanya. Tidak, bukan itu. Kenapa aku mau menyakiti anak tak berdosa kalau aku tidak punya dendam terhadap kalian semua? Kalau begitu, katakan padaku, apakah kau mengeluarkan kartu memori dari kamera pengawas atau tidak, dan jika kau melakukannya, atas perintah siapa kau melakukannya? Tanya Corin, memberinya pukulan terakhir. Oliver berkeringat deras. Dia secara naluriah melirik Anya dan berkata, dia adalah seseorang yang kebenaran akan segera terungkap. Corin menyipitkan matanya. Siapa dia? Oliver menatap Anya tanpa daya. Ia hampir putus asa. Dia. Tiba-tiba Anya terbatuk-batuk keras, seakan-akan ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Batuk. Ada apa, Anya? Lucas memeluknya dan menepuk punggungnya dengan cemas. Setelah beberapa saat, akhirnya ia berhenti batuk. Dengan wajah pucat, ia berkata lemah, aku baik-baik saja, Lucas. Tiba-tiba aku mencium bau minyak dan asap dari dapur belakang, itu saja. Lucas merasa lega dan berkata, aku senang kamu baik-baik saja. Namun, saat Anya batuk, dia diam-diam memberi Oliver tatapan peringatan. Oliver terkejut. Ancaman mendadak itu membuatnya berubah pikiran. Karena itu, ia menunjuk Corin dan berkata, Kaulah yang menyuruhku mencabut kartu memori dari kamera pengawas. Kau bilang kau tidak ingin dipenjara karena menyakiti anak itu, jadi kau membayarku sejumlah uang sekaligus untuk membantumu menghancurkan barang bukti. Dan sekarang kau mencoba menyalahkanku. Bagaimana mungkin kau melakukan hal seperti ini? Corin mengerutkan kening. Sepertinya Anya berhasil menyelamatkan diri lagi. Bab 546. Kapan aku memerintahkanmu untuk mencabut dan menghancurkan kartu memori itu? Metode komunikasi apa yang kugunakan untuk melakukannya? Bank mana yang kugunakan untuk mentransfer uang kepadamu? Dan berapa jumlah yang kutransfer kepadamu? Corin melontarkan pertanyaan demi pertanyaan kepada Oliver untuk membuatnya bingung.
Ia yakin Oliver berbohong. Anya pasti pernah mengancamnya waktu batuk. Kalau tidak, dia tidak akan berubah pikiran. Apa yang dimiliki Anya sampai-sampai Oliver begitu takut padanya. Namun, kebohongan di menit-menit terakhir tidak akan sempurna. Artinya, akan mudah bagi Corin untuk membuktikan bahwa dia berbohong. Oliver mulai panik lagi dan tergagap. Kamu menghubungiku 30 menit yang lalu menggunakan aplikasi media sosial, lalu kamu mengirimiku $15.000. Corin mengangkat alisnya. Oh, aplikasi media sosial, katamu. Pasti kamu punya riwayat obrolan kita, kan? Kenapa tidak kamu tunjukkan saja ke semua orang di sini? Oliver menelan ludah dan berkata, mana mungkin aku masih menyimpan riwayat obrolan. Kau sudah memerintahkanku untuk menghapus semua percakapan kita setelah itu. Benarkah? Sepertinya aku ingat ini pertama kalinya kita bertemu, jadi bagaimana mungkin kau tahu akun media sosialku? Kamu datang mencariku sebelum meninggalkan restoran dan meminta akun media sosialku. Kenapa kamu berpura-pura seperti itu tidak terjadi? Corin mendengus dingin. Bagaimana mungkin aku meminta akun media sosialmu kalau kau sudah pergi saat aku meninggalkan restoran? Dan meskipun yang kau katakan itu benar, aku sudah meminta akun media sosialmu. Rekening dan mengirimimu sejumlah uang sebagai imbalan untuk menghilangkan bukti. Lalu kenapa, saat pertama kali melihatku, kau menuduhku merebut semangkuk sup darimu dan menyiramkannya ke anak itu? Maksudku, bukankah lebih masuk akal untuk membantuku menyembunyikan kebenaran karena kau sudah menerima uang itu dariku? Oliver, tidakkah menurutmu semua yang kau katakan sejauh ini sangat kontradiktif dan tidak logis? Dahi Oliver sudah basah kuyup oleh keringat. Kemampuan berpikir Corin jauh di atas kemampuannya, dan ia hampir kehilangan kendali. Kaulah yang memintaku menuduhmu karena kau bilang itu akan membuatnya terlihat lebih dapat dipercaya. Corin terkekeh. Lebih meyakinkan. Buat apa aku membuatnya terlihat lebih meyakinkan? Lebih meyakinkan lagi kalau kau mengambil uangku dan menjualku setelah itu. Anya mulai mengumpat Oliver dalam hati. Seberapa tidak bergunanya dia. Dia bahkan tidak bisa berbohong dengan baik. Kurasa aku tidak punya pilihan selain bertindak sekarang. Setelah memasang ekspresi kasihan, seolah tak tahan Corin menindas si lemah, ia menarik lengan Lukas dan berkata dengan mata merah, Lukas, lihat bagaimana Corin mencoba memaksa pelayan itu membuat pengakuan palsu. Bagaimana mungkin dia melakukan itu pada orang yang tidak bersalah? Kurasa dia sudah keterlaluan kali ini. Lukas menatap Anya yang tampak hendak menangis dan mengerutkan kening, lalu berbalik menatap Corin dengan tidak sabar. Pada saat itu, Edmund melaporkan apa yang ditemukannya kepada Lukas. Tuan Lukas, saya sudah memeriksa rekening Bank Oliver dan mengonfirmasi bahwa dia menerima transfer uang sebesar $15.000 sekitar 30 menit yang lalu. Bab 547. Itu tampaknya telah menentukan nasib Corin karena, di mata Lukas, tidak ada lagi keraguan, apakah dialah dalang sebenarnya di balik semua ini. Cukup, Corin. Berhentilah mencoba mencari jalan keluar karena tak seorang pun di sini akan percaya padamu lagi. Namun, dengan ekspresi santai yang sama di wajahnya, Corin menatapnya dan berkata, Tuan Lukas, apakah menurutmu semua tuduhan pelayan itu kepadaku tidak masuk akal? Wajah Lukas memucat. Kalau begitu, katakan padaku, kenapa seorang pelayan yang belum pernah kau temui seumur hidupmu tiba-tiba menjebakmu seperti ini? Corin merasa jijik melihat Lukas kehilangan akal sehatnya setiap kali masalah itu melibatkan Anya. Ia tersenyum mengejek dan berkata, Tuan Lukas, apa mungkin pelayan itu mencoba menyalahkan saya karena takut menghadapi konsekuensi menyakiti keponakan Anda? Dan juga, adakah kemungkinan dia mengambil kartu memori di kamera keamanan karena dia berusaha menghilangkan bukti apapun yang mengarah pada kejahatannya? Dan jika tebakanku benar, uang itu ditransfer ke rekeningnya secara anonim. Maksudku, siapapun bisa saja mentransfer uang itu agar ceritanya tampak lebih meyakinkan. Ia lalu menatap tajam ke arah Anya. Jelas sekali apa yang ingin ia sampaikan. Anya bersikap seolah-olah tersinggung. Ia mencondongkan tubuh ke arah Lukas dengan cemas dan berkata, Lukas, kenapa Corin menatapku seperti itu? Aku tidak melakukan apapun padanya.
Lukas khawatir Anya akan takut dengan penampilan Corin yang mengancam, jadi dia merangkulnya dengan protektif dan menepuk bahunya untuk menenangkannya. Kemudian, wajahnya menjadi gelap saat dia melotot ke arah Corin. Corin, sayang sekali. Kamu pasti akan baik-baik saja kalau cuma pakai otak untuk hal lain. Tapi sekarang, kamu cuma punya dua pilihan. Kamu serahkan diri ke kantor polisi atau aku bisa laporin kamu ke polisi. Corin memutar bola matanya ke arahnya. Ia tampak kesal dengan kebutaan Lukas terhadap kejenakaan Anya. Hah, aku tidak punya harapan untuk berpikir kau akan melihat kebenaran apa adanya dan kau salah. Ada pilihan ketiga, yaitu aku membuktikan ketidakbersalahanku. Dia melangkah maju beberapa langkah dan dengan kasar mendorong Lukas dan Anya sebelum berjalan menuju konter pembayaran. Lalu dia berkata kepada teknisi perangkat lunak yang masih duduk di dalam, maaf. Tapi bisakah kamu bangun? Aku ingin memeriksa sesuatu. Entah kenapa, insinyur perangkat lunak itu merasa terintimidasi oleh Corin yang sedang marah. Namun, ia tidak berani membiarkan Corin memeriksa rekaman pengawasan tanpa izin Lukas, jadi ia menatap bosnya dengan tatapan bertanya. Lukas kesal karena didorong Corin. Sambil mengerutkan kening, ia merenungkan pertanyaan diam-diam dari insinyur perangkat lunak itu sebelum akhirnya mengangguk. Kita lihat saja apa yang akan dia coba lakukan kali ini. Dia memang keras kepala. Setelah mendapat izin dari Lukas, insinyur perangkat lunak itu berdiri untuk memberi jalan bagi Corin, yang langsung duduk dan memencet tombol-tombol pada perangkat lunak sistem pengawasan. Hanya kartu memori di hutan bambu yang dikeluarkan, jadi itu artinya aku bisa menggunakan rekaman pengawasan dari kamera lain untuk membuktikan ketidakbersalahanku. Karena cerita Anya dan Oliver. Cocok banget. Mereka berdua pasti pernah ketemu sebelumnya, dan waktu yang paling masuk akal untuk bertemu adalah saat Anya keluar dari toilet. Asal aku bisa menemukan rekamannya, aku bisa membuktikan kalau dalangnya Anya, bukan aku. Pikir Corin. Bab 548. Anya sama sekali tidak khawatir ketika melihat Corin sibuk di depan komputer. Ia merasa semua itu menggelikan. Kartu memori di hutan bambu sudah hancur, jadi mustahil dia bisa menemukan apapun meskipun seharian di depan komputer itu. Dan sampai sekarang, alih-alih membelanya, Jeremy hanya diam saja di sampingnya. Sepertinya dia kecewa padanya, dan itu hal yang baik bagiku. Semua usahaku akan sia-sia asalkan dia percaya Corin adalah tipe wanita jahat yang akan menyakiti anak tak berdosa, pikir Anya. Dia diam-diam melompat ke girangan, tetapi di permukaan, dia mendesah tak berdaya sebelum dengan polos berjalan ke konter dan berkata lembut, Corin, kenapa kau tidak menyerah saja dan mengaku bersalah? Seperti yang kukatakan, aku bersedia meminta Lukas untuk menunjukkan belas kasihan padamu. Kamu hanya mengakui apa yang telah kamu lakukan. Jika Corin sama sekali tidak menghiraukan Anya, ia bahkan tidak mengangkat alisnya. Sebaliknya, ia tetap fokus pada komputer dan setelah menekan tombol Enter 2 kali, ia berkata, selesai. Lalu ia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan pada Lukas. Tuan Lukas, tolong lihat ini. Lukas mengerutkan kening dan dengan tidak sabar berjalan ke komputer. Ada apa? Corin memotong dua rekaman CCTV. Ia berdiri dan dengan hormat mempersilakan Lukas duduk. Tuan Lukas, silakan duduk dulu. Nanti saya tunjukkan rekamannya. Kesabaran Lukas sudah mencapai batasnya saat itu. Ia duduk dengan cemberut dan melihat berkas video yang ditampilkan di layar komputer, menunggu untuk mendengar bagaimana Corin akan mendapatkan dirinya sendiri. Keluar dari ini. Corin berdiri di sampingnya dan mencondongkan tubuh untuk menggunakan mouse. Ia mengklik salah satu berkas video dan berkata, Pak Lukas, video ini berdurasi sekitar 1 jam dan ini diambil dari saat saya, Pak Jason, Pak Jeremy, dan Nona Anya masuk dan keluar restoran. Video ini dikumpulkan dari semua kamera keamanan yang terpasang di sekitar restoran. Saya sedang memutar videonya dengan kecepatan tinggi sekarang, dan Anda bisa lihat bahwa saya tidak berkomunikasi sama sekali dengan Oliver dari awal hingga akhir. Kami tidak bertemu sebelum dia memasuki ruangan dengan semangkuk sup, dan saya juga tidak menanyakan detail kontaknya sebelum saya meninggalkan restoran. Sambil mengerutkan kening, Lukas menonton video yang diputar dengan kecepatan tinggi.
Ia menyipitkan mata, jelas masih sedikit curiga pada Corin. Corin menyadari hal ini, jadi ia menambahkan, "Jangan khawatir, Pak Lukas. Videonya mungkin diputar dengan kecepatan tinggi, tapi saya jamin saya tidak mengeditnya sebelumnya. Anda bisa bertanya kepada teknisi perangkat lunak yang Anda bawa untuk mengonfirmasinya nanti." Lukas mendengus. Ini tidak membuktikan apa-apa. Kau mungkin bertemu dengan pelayan itu di salah satu titik buta kamera CCTV. Corin menyeringai. Aku tahu ini agak berlebihan. Makanya aku sudah menyiapkan rekaman 10 menit lagi untukmu. Dia lalu mengklik berkas video lainnya. Tuan Lukas, rekaman ini dari kamera pengawas yang terpasang di pintu masuk toilet, dan seperti yang Anda lihat, setelah keluar dari toilet, Anya memanggil Oliver dan mereka berdua mengobrol selama hampir 5 menit. Coba tebak apa yang sedang mereka bicarakan. Wajah Lukas langsung muram ketika melihat rekaman kedua. Ia lalu menatap Anya, yang menyaksikan semua yang terjadi dari samping. Bab 549. Saat itu, ekspresi Anya menegang dan matanya bergetar karena rasa bersalah. Tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa Corin akan menemukan rekaman dirinya dan Oliver sedang berbicara satu sama lain. Tuan Lukas, tolong perhatikan lebih dekat. Tangan Nona Anya bersentuhan dengan tangan Oliver saat mereka berbicara. Corin memutar ulang video sekitar 10 detik atau lebih dan menaruhnya dalam gerakan lambat. Lihat, gerakan tangan mereka sangat kentara. Kalian bisa lihat Nona Anya mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan memasukkannya ke tangan Oliver. Tuan Lukas, perlukah dua orang yang tidak saling kenal menyelinap dan saling mengoper barang sambil mengobrol? Saat itu, nada bicara Corin dipenuhi sarkasme, tapi tidak berlebihan. Ia hanya memberi Lukas sedikit rasa sakit yang sama. Lukas tidak berkata apa-apa. Ia hanya menonton kedua rekaman itu dengan tenang, sementara ekspresi wajahnya semakin dingin. Setelah itu, ia berdiri dan menatap dalam-dalam ke mata Anya. "Anya, kamu kenal pelayan ini?" tanyanya, tercekat dengan emosi campur aduk. Meskipun Anya merasa bersalah, ia tetap ingat untuk tetap berpura-pura polos. Ia menatap Lukas dengan mata besarnya yang sayu bak anak anjing, lalu menggeleng seperti anak kecil. "Tidak, aku sama sekali tidak mengenalnya. Lalu apa yang kalian berdua bicarakan dan apa yang kalian berikan padanya? Jelaskan semua ini sekarang," kata Lukas tegas. Lukas belum pernah bicara sekeras itu kepada Anya sebelumnya, jadi wajar saja kalau Anya ketakutan. Anya mulai panik, takut Lukas akan kehilangan kepercayaannya. Ia tahu tak ada yang lebih dibenci Lukas selain dibohongi. Dia langsung memasang ekspresi memelas dan berkata sambil menangis, "Lukas, aku sudah bilang ke pelayan kalau aku mau menambahkan sesuatu ke pesanan kita. Sumpah, aku nggak bilang apa-apa lagi sama dia." Lukas tidak mengatakan apa-apa tetapi jelas dia tidak mempercayai penjelasan Anya. Corin tersenyum. "Aneh sekali kebiasaanmu, Nona Anya, memesan makanan di depan toilet. Dan selama 5 menit saja. Aku penasaran apa yang kamu pesan." Ekspresi wajah Anya berubah tidak wajar, tetapi ia tetap tidak hancur. Ia segera memikirkan penjelasan dan berkata sambil menangis, "Corin, bisakah kau tidak mengejekku? Aku melihatmu muntah di toilet, jadi kupikir aku akan bertanya kepada pelayan apakah restoran ini menyediakan makanan yang lebih ringan. Aku ingat kau bilang perutmu sedang tidak enak, jadi aku ingin memesan sesuatu yang lebih ringan untukmu." Bab 550. Corin mengangkat alisnya dan tersenyum. "Jadi, apa yang kau pesan untukku? Kenapa aku tidak melihat semua itu di meja tadi? Saya tidak memesan apapun karena pelayan bilang kita sudah memesan terlalu banyak. Tidak baik membuang-buang makanan. Jadi, saya memutuskan untuk mengikuti sarannya dan akhirnya tidak memesan apapun." "Jadi maksudmu, kau sudah bicara dengan pelayan selama 5 menit dan pergi tanpa memesan apapun?" "Tuan Lukas, apa ada yang ingin kau sampaikan tentang itu?" Di antara semua emosi rumit lainnya, ada satu yang paling menonjol, yaitu kekecewaan di mata Lukas. Ia tidak menjawab Corin. Sebaliknya, ia dengan tegas bertanya kepada Anya, "Anya, apa yang baru saja kau berikan kepada pelayan itu?" Anya menatap Lukas sambil menangis. "Aku hanya memberinya beberapa tips.
Apa itu salah? Lukas mengerutkan kening. Hanya beberapa tips. Anya mengangguk polos. Ya, kupikir aku harus memberinya tip karena dia menghabiskan banyak waktu dengan sabar merekomendasikan makanan untukku, tapi akhirnya aku tidak memesan apapun. Corin menyeringai. Bukankah kau bilang pelayan itu menyarankanmu untuk tidak memesan makanan lagi karena kita sudah memesan begitu banyak? Dan sekarang kau bilang dia menghabiskan waktu sebanyak itu untuk merekomendasikan apa yang harus dipesan. Lagi pula, memberi tip itu hal yang wajar, jadi kenapa kau bersikap seolah-olah melakukan sesuatu yang ilegal? Anya tahu setiap kata Corin ditujukan untuk mengungkap kebohongannya, jadi dia mengabaikannya dan memfokuskan semua sandiwaranya pada kakaknya. Lukas, kau tahu aku punya kebiasaan memberi tip pada pelayan, kan? Aku melakukannya diam-diam karena aku ingin memastikan rekannya tidak melihatnya, dengan begitu dia bisa mendapatkan tip itu untuk dirinya sendiri. Lukas menyipitkan mata dan menatap wajah polos Anya. Ia tak bisa melakukannya. Ia tak pernah bisa menganggap adik kesayangannya sebagai perempuan jalang yang licik dan manipulatif. Tuan Lukas, kalau kau percaya penjelasannya yang setengah-setengah, aku tidak punya pilihan lain. Sebaiknya kau hubungi polisi sekarang, kata Corin. Lukas mengerutkan kening lalu berbalik menatap Oliver yang bingung dan panik. Kamu, ceritakan apa yang kalian berdua bicarakan dan apa yang dia masukkan ke tanganmu. Oliver hendak mengulangi apa yang Anya katakan ketika Corin memiringkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, Oliver, bolehkah aku mengingatkanmu bahwa ini kesempatan terakhirmu untuk mengatakan yang sebenarnya? Tuan Lukas di sini akan memanggil polisi jika kau berani menipu atau berbohong kepada kami lagi. Dia tidak akan berhenti sampai dia mengungkap kebenaran tentang siapa yang menyakiti keponakannya. Jantung Oliver berdebar kencang. Ia tak pernah menyangka segalanya akan serumit ini dan ketakutan saat itu. Seharusnya aku tidak terbutakan oleh uang sebanyak itu. Bagaimana caranya aku bisa keluar dari masalah ini? Tekanan dari kedua belah pihak membuatnya ragu. Namun, karena mengira akan mendapat keringanan jika ia mengungkapkan kebenaran, ia akhirnya memutuskan untuk berterus terang. Nona Anya memanggil saya karena... Wajah Lukas menegang. Karena apa? Di sini, Oliver dengan gugup mencuri pandang ke arah Anya dan melihat Anya melotot ke arahnya seolah memperingatkannya agar tidak mengatakan apapun yang akan membuat mereka berdua dalam masalah. Apa yang harus kulakukan? Dia punya sesuatu yang melebihi diriku. Pikir Oliver. Sebelumnya, Anya datang ke restoran ini bersama teman-temannya dan menyaksikan pelaku mencuri ponsel pelanggan dan memasukkannya ke saku. Kamera keamanan tidak merekam apapun karena terjadi di salah satu titik buta, tetapi Anya merekam semuanya di ponselnya. Kejadian ini, ditambah godaan uang, memberinya dorongan untuk bekerja sama dengan Anya untuk menjebak Corin. Awalnya, ia menolak karena tidak ingin menyakiti anak yang tidak bersalah, tetapi Anya mengancam akan melaporkannya kepada pemilik toko dengan video sebagai bukti, yang ia tahu akan mengakibatkan ia kehilangan pekerjaan.